Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Didik Mintoko, biasa dipanggil Bapak Didik. Selamat datang kami ucapkan kepada calon siswa-siswi SMK Budi Utomo. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bapak diberikan kesempatan untuk menyampaikan tata tertib sekolah. Maka daripada itu kepada calon siswa-siswi baru SMK Budi Utomo, Bapak minta untuk benar-benar mengikuti acara MPLS atau PLS ini. Mohon dilihat, didengar, dan disimak dengan baik tata tertib yang akan Bapak sampaikan. Tata tertib sekolah SMK Budi Utomo masuk paling lambat 10 menit sebelum lonceng masuk dibunyikan. Wajib mengikuti fingerprint, kemudian siswa wajib berpakaian rapi saat masuk dan berada di lingkungan sekolah. Pakaian seragam rapi dan bersih sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu hari Senin dan Selasa wajib memakai abu-abu putih, sepatu hitam, sepatu safety seperti yang Pak Didik contohkan seperti ini, ya, kaos kaki putih dan celana atau rok panjang bagi perempuan atau anak perempuan, dasi abu-abu serta topi. Kemudian Rabu dan Kamis seragam khas sekolah, sepatu hitam, kaos kaki hitam. Untuk SMK 1 atau SEMEA yang biasa kita sebutkan, yaitu memakai sepatu pantopel standar. Contohnya seperti ini. Nih, Bapak berikan contoh sepatu pantopel yang dipakai khusus hari Rabu dan Kamis bagi SMK 1. Kemudian di hari Jumat sampai dengan hari Sabtu memakai pramuka lengkap, sepatu hitam, kaos kaki warna hitam, berikut ikat pinggang dan sepatu warna hitam. Berkaos kaki warna putih untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hitam pada hari Jumat dan Sabtu. Kemudian sesuai dengan model, bentuk, dan ukuran yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir. Apabila siswa melanggar ketetapan tersebut di atas, maka pihak sekolah berhak melakukan tindakan pemotongan. Seperti contoh, memakai celana terlalu pensil atau ketat, itu akan kami potong, kemudian akan kami berikan pinjaman untuk mengganti, atau kita berikan waktu kurang lebih 1 sampai 5 hari untuk mengganti celana yang kalian pakai. Kemudian baju atau jaket sweater yang tidak berkenaan atau tidak terkait dengan SMK Budi Utomo, maka kami akan tindak juga. Berikutnya yaitu sebelum belajar kita biasakan mengaji, baca Al-Quran sebelum dan sesudah pelajaran sesuai dengan agamanya masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas dan wakil ketua kelas. Hadir atau berhalangan harus minta izin secara tertulis yang wajib ditandatangani oleh orang tua atau wali, yaitu izin keperluan maksimal hanya 3 hari. Kemudian izin karena sakit lebih dari 1 hari dilampirkan surat keterangan dari dokter. Apabila terlambat hadir ke sekolah atau akan meninggalkan pelajaran, harus meminta izin dengan guru atau guru staf TU yang berada di samping waka kesiswaan sebelum masuk atau meninggalkan kelas, dan diberi kartu keluar atau KIK. Contohnya akan Pak Didik gunakan juga seperti ini, ya. Ini kalian akan mendapatkan kartu, kemudian mengisi data di buku waka kesiswaan atau di guru BP, karena untuk bukti kalian benar-benar izin. Kemudian berikutnya mengikuti pelajaran dengan baik, tertib, tenang, tekun, bersemangat, aktif dan kreatif. Kemudian mengikuti kegiatan kunjungan industri atau biasa kita sebut adalah KI. Beberapa bulan yang lalu kakak kelas kalian, yaitu sekarang kelas 11, yaitu mengikuti kunjungan di berbagai perusahaan atau di industri-industri yang berada di wilayah Indonesia.
Kemudian berikutnya mengikuti kegiatan praktek komputer, penjaskes, agama, SKJ, wiraniaga, praktek kerja industri, ekstrakurikuler, dan praktik kejuruan secara daring maupun tatap muka. Berikutnya, mengikuti upacara bendera atau apel setiap hari Senin dan hari-hari besar lainnya, dan mengikuti senam kesegaran jasmani setiap hari Jumat seperti kita lakukan, yaitu sholat duha, kemudian tilawah Al-Quran, dan mengikuti eskul, yaitu pramuka. Selalu hormat, kemudian selalu hormat kepada dewan guru, karyawan, dan tamu yang datang ke sekolah, yaitu kemudian berikutnya melunasi administrasi sekolah SPP, OSPRA maupun UKS setiap bulan paling lambat tanggal 10 sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan oleh komite atau Bapak Ibu wali murid yang akan kita rapatkan. Kemudian berikutnya membuang air besar dan kecil pada toilet yang tersedia dan membersihkannya. Berikutnya yaitu memarkirkan kendaraan yang berada di ujung sebelah timur di tempat parkir yang telah disediakan. Kemudian mematikan kendaraan dan menuntun kendaraan ketika masuk ke dalam gerbang saat memasuki atau keluar lingkungan sekolah. Berikutnya, untuk memasuki lingkungan sekolah, siswa atau kendaraannya yang menggunakan, yaitu kita gunakan satu pintu atau satu arah, yaitu di bagian depan sekolah. Kemudian berikutnya selalu menjaga 6K dan 5T. Menjaga nama baik sekolah, diri sendiri, dan keluarga dimanapun berada. Kemudian melaporkan kekosongan pelajaran atau hal lain yang terkait kepada guru piket atau TU. Berikutnya, ya, pelanggaran bagi setiap siswa. Kemudian ya, masuk ke sekolah dengan ketentuan. Yang pertama, satu kali terlambat, yaitu masuk sekolah atau mendapatkan teguran atau peringatan dari kami, khususnya di bagian wakak kesiswaan. 2 kali terlambat, siswa diskors, ya, tindak mengikuti pelajaran 1 dan 2, maksudnya jam pertama dan jam kedua, untuk menghafalkan surat-surat pendek, yaitu bagi yang agama Islam. Kemudian 3 kali terlambat mendapatkan surat panggilan orang tua atau wali untuk tindak lanjut lebih jauh. Selama pembelajaran daring dilakukan di masa COVID-19, siswa tidak diperkenankan atau tidak mengikuti sesi, ya, tanpa alasan atau izin yang jelas. Jadi intinya wajib mengikuti daring atau secara online. Kemudian berikutnya, berada di kantin atau warung di luar kelas pada saat jam-jam belajar, kecuali ada izin atau mendapatkan tugas dari pihak sekolah atau guru. Kemudian berikutnya, memakai perhiasan yang berlebihan atau mencolok. Ini kita tidak izinkan. Kemudian membawa dan membaca buku-buku porno, VCD, kaset, handphone yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran, tidak diperkenankan. Kemudian berkuku panjang, memakai kutek, dan memakai sandal. Kemudian berambut gondrong, memakai kalung atau gelang, anting-anting bagi yang cowok, dan tidak bagi seluruh siswa SMK Budi Utomo tanpa terkecuali tidak diizinkan memakai anting maupun kalung. Kemudian berikutnya, merokok atau menghisap, mengkonsumsi, membawa dan memperdagangkan narkoba, minum minuman keras, dan berjudi. Kemudian membawa senjata tajam, senjata tumpul, senjata api yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan sekolah. Ya. Kemudian mengancam atau menakut-nakuti dan mencuri, ini juga tidak kita berikan hukuman atau sanksi. Wajib semua siswa-siswi SMK Budi Utomo mengikuti tata tertib yang
tertera di atas. Kemudian panjang rambut bagi SMK 2 atau STM, ini SMK 2, tidak boleh lebih dari 3 cm, ya kurang lebih segini. Ya, jika tidak mengikuti ketentuan maka akan kami potong oleh pihak sekolah dengan kondisi apapun tanpa terkecuali. Tapi sebelumnya kami sudah memberikan peringatan 1 kali. Kemudian berikutnya memarkirkan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan. Kemudian menduduki kendaraan baik milik guru, siswa di tempat parkir. Membawa atau mengundang teman dari luar yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan di sekolah. Meninggalkan sekolah selama 3 hari berturut-turut tanpa keterangan. Berikutnya, mengadakan pungutan atau iuran uang tanpa izin pihak sekolah. Berikutnya, meninggalkan sekolah selama 6 hari tanpa ada keterangan, yaitu dianggap keluar atau mengundurkan diri. Kemudian, tidak mengikuti kegiatan daring pembelajaran selama 6 hari berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas, maka dianggap mengundurkan diri. Poin yang ini Bapak ulang kembali. Tidak mengikuti kegiatan daring pembelajaran selama 6 hari berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas, maka dianggap mengundurkan diri sekolah di SMK Budi Utomo. Berikutnya, di masa COVID-19, siswa maupun siswi tidak diperkenankan memakai jam tangan ataupun perhiasan. Kemudian, sanksi-sanksi. Yang pertama, pelanggaran ringan. Ya, peringatan lisan atau peringatan pertama, surat teguran pertama atau SP1. Yang kedua, peringatan lisan kedua atau kunjungan, nanti kami akan berikan kunjungan silaturahmi ke rumah siswa maupun siswi. Poin yang ketiga yaitu peringatan tertulis pertama dengan tembusan kepada orang tua wali murid. Peringatan yang keempat adalah peringatan tertulis kedua dengan tembusan pada orang tua wali murid yang bersangkutan. Yang kelima, dikembalikan kepada orang tua wali murid atau kita bahasa kita yaitu mengembalikan anak asuh kita, anak SMK, siswa-siswi SMK Budi Utomo ini kita anggap sudah mengundurkan diri, tapi melalui proses yang sudah kami jalankan pada saat ini. Yang berikutnya yaitu pelanggaran berat. Nah, ini pelanggaran berat ini peringatan tertulis dengan pemberitahuan orang tua atau sudah memberikan tahuan orang tua tetapi masih melanggar dan mengulangi kembali, maka yang poin kedua ini dikembalikan kepada orang tua. Kemudian yang ketiga diserahkan kepada pihak berwajib atau dianggap tidak perlu. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran berat ini yang biasa dilakukan oleh siswa maupun siswi SMK Budi Utomo, langsung kita kembalikan kepada orang tua. Namun ada prosedur yang sudah kita jalankan. Berikutnya yaitu pelanggaran lain-lain yaitu terkait dengan tata tertib. Ini berlaku selama menjadi siswa SMK Budi Utomo 2 W Jepara. Apabila tata tertib ini sudah tidak sesuai lagi, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Segala sesuatu yang belum diatur atau tertera dalam tata tertib sekolah atau yang kami sampaikan di sini tetap memperhatikan segi-segi pedagogis atau psikologis dan didaktis diatur dalam ketentuan lain yang disampaikan kepada seluruh siswa-siswi SMK Budi Utomo WAI Jepara Lampung Timur, baik secara tertulis maupun secara lisan. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya kalian sudah masuk di SMK Budi Utomo, yaitu tertanggal nanti kita mulai KBM 20 Juli 2020. Penjelasannya, yang pertama atau yang ke-1, pelanggaran ringan akan bisa menjadi berat jika dilakukan berulang kali terhadap kewajiban yang tidak dipenuhi. Kemudian yang kedua, pelanggaran berat yaitu perbuatan yang merugikan
dan membahayakan orang lain seperti tercantum yang Pak Didik sampaikan tadi pada poin yang kedua, poin yang ke-6, 7, 8 dan yang ke-10 yang Pak Didik sampaikan di atas tadi. Kemudian yang poin ketiga, poin atau skor pelanggaran ada di buku panduan yang terkategorikan kalian nanti ketika menjadi siswa maupun siswi SMK Budi Utomo. Berikutnya jenis-jenis pelanggaran, yaitu yang pertama jenis pelanggaran keterlambatan. Jadi di sini nih banyak siswa yang maupun siswi beralasan. Yang poin pertama sering pecah ban lah, kemudian ada rantai putus lah, kemudian jemput temannya dulu, itu tidak ada alasan. Jadi perlu saya sampaikan, yang pertama, setiap terlambat masuk jam pertama setelah bel berbunyi atau alarm SMK Budi Utomo berbunyi maksimal 10 menit, maka kami berikan poin atau skor 10. Poin yang kedua, setiap terlambat masuk setelah istirahat maksimal 5 menit, itu kita berikan pelanggaran atau skor yaitu 5. Kemudian poin yang ketiga, setiap tidak melaksanakan fingerprint yang sudah kita bagi sesuai dengan kelas kalian masing-masing, yaitu kita berikan poin 5 yang tidak finger. Kemudian yang poin keempat, setiap izin keluar kelas ketika KBM berlangsung lebih 10 menit ya, atau tidak kembali ke dalam ruang kelas atau ruang KBM, maka diberikan skor 5. Poin yang kelima, tidak mengikuti upacara hari Senin. Istilahnya kalian nyumput dan sebagaimana di kantin dan sebagainya, maka kalian diberikan poin 10. Berikut jenis-jenis pelanggaran. Kemudian jenis pelanggaran kedua apa? Berikutnya, jenis pelanggaran keterlambatan. Poin yang pertama, setiap terlambat masuk jam pertama setelah bel berbunyi maksimal 10 menit, maka ada skor atau poin, yaitu kita berikan 10 poin. Kemudian yang poin kedua, setiap terlambat masuk setelah istirahat maksimal 5 menit, yaitu kita berikan skor atau poin yaitu 5. Kemudian yang poin ketiga, setiap tidak melaksanakan fingerprint atau absensi melalui online, maka diberikan skor atau poin 5. Berikutnya, poin yang keempat, setiap izin keluar kelas ketika KBM berlangsung lebih dari 10 menit atau tidak kembali ke ruangan KBM, maka diberikan poin yaitu 5. Kemudian yang poin kelima, setiap mengikuti, kita ulang lagi ya, tidak mengikuti upacara hari Senin atau senam SKJ, maka kita beri poin 10. Berikutnya jenis-jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran yang kedua yaitu jenis pelanggaran kehadiran. Nah, ini banyak, ini jadi alasan siswa maupun siswi SMK Budi Utomo yang menjadikan kehadiran ini sebagai alasan kalian. Poin yang pertama, setiap tidak masuk sekolah maupun daring. Karena kita kondisi COVID-19, ya, saya ulang lagi, tidak masuk sekolah ataupun daring tanpa keterangan, maka diberikan poin 5. Yang kedua, setiap tidak masuk dengan membuat keterangan palsu, maka diberikan poin 10. Yang ketiga, membolos keluar ruangan ke kantin saat KBM berlangsung, diberikan poin 25. Yang keempat, setiap tidak upacara hari-hari besar atau PHBN, biasa kita singkat, yaitu kita berikan poin 20. Berikut, yaitu pelanggaran tentang pakaian atau terkait dengan pakaian. Poin yang pertama atau 1, setiap tidak memakai seragam sekolah, maka diberikan poin 10. Setiap memakai seragam tidak rapi atau baju dikeluarkan, ya, atau tidak dimasukkan, maka diberi poin 2. Setiap tidak mengenakan ikat pinggang warna hitam atau warna gelap, maka diberikan poin 2. Kemudian yang keempat, setiap memakai sepatu atau sandal yang tidak sesuai dengan tata tertib yang kami sampaikan di atas, contoh tadi, maka kita berikan poin 10. Yang kelima, setiap tidak memakai kaos kaki diberikan poin 2. Kemudian yang keenam, setiap memakai pakaian ketat atau rok mini atau jankis, pensil
ya, dan batas bawah celana di atas mata kaki, maka kita beri poin 5. Yang ketujuh, tidak memakai topi, dasi, dan bukan topi sekolah di lingkungan sekolah, dan tidak memakai asduk pramuka setiap hari Sabtu, maka diberi poin 5. Yang kedelapan, setiap memakai celana terbelah, atau terinjak, dan klem terbuka, maka diberi poin 3. Kemudian setiap memakai celana gombor atau melebihi ukuran diberikan poin juga 3. Setiap tidak memakai seragam olahraga pada waktu mengikuti KBM olahraga atau penjaskes diberikan poin 3. Kemudian setiap tidak memakai topi sewaktu upacara maka diberi poin ataupun panggilan 5. Kemudian berikutnya yaitu ketertiban. Nah, ini ketertiban. Yang pertama, menikah atau menghamili selama dalam pendidikan, yaitu poin langsung 150. Artinya langsung kita kembalikan kepada orang tua. Bergaul yang kedua, bergaul bebas antara pria dan wanita di luar batas kewajaran, diberikan poin 100. Setiap berhias atau berlebihan bagi putri atau kutek, lipstick atau shadow atau penebal untuk make up, yaitu diberikan poin 5. Setiap putra menggunakan perhiasan atau gelang, kalung, anting, tindik, dan lain-lain, maka diberikan poin 5. Setiap siswa berambut gondrong menutupi kerah meja atau telinga atau lebih dari 3 cm, maka diberikan poin 5. Berikutnya yang keenam, setiap rambut dicat selain warna hitam, maka diberikan poin 5. Kemudian berikutnya, setiap mengeluarkan kata-kata tidak senonoh sesama siswa ataupun guru dan seluruh karyawan diberikan poin 4. Berikutnya, setiap mengintimidasi atau mengancam temannya atau siswa-siswi mengancam kepada temannya, maka langsung diberikan poin 100. Setiap mencuri dan merusak aset sekolah diberikan poin 100. Kemudian setiap membawa atau mengaktifkan dan menerima handphone pada saat KBM diberikan poin 10. Makan dan minum di dalam kelas ada poin yaitu 10, maka dilarang kepada siswa maupun siswi SMK Budi Utomo tidak diperkenankan makan di dalam kelas. Kemudian memeras atau meminta secara paksa ya di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah kepada siswi SMK Budi Utomo diberikan poin 100. Kemudian yang ketiga, setiap mengotori atau mencoret-coret milik sekolah, guru, karyawan, maupun teman, dan orang lain diberikan poin 100. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu setiap merusak benda ataupun milik guru atau karyawan, ini langsung diberikan poin 25, tidak tanggung langsung 25. Berikutnya setiap membuat kegaduhan di dalam kelas diberikan poin yaitu 10 ketika KBM. Ya. Setiap melompat jendela, pagar sekolah, atau untuk keluar masuk lingkungan sekolah, ini biasanya robos siswa untuk SMK 2, ini tidak diperbolehkan, yaitu melakukan hal yang sudah ada tata tertib kita, yaitu langsung kita berikan poin 50. Setiap duduk di kendaraan tempat parkir, poin 5. Setiap memakai kendaraan orang lain tanpa izin diberikan poin 50. Berikutnya yaitu merokok. Setiap membawa rokok ke dalam lingkungan sekolah diberi poin 50. Alhamdulillah di SMK Budi Utomo sudah tidak ada yang merokok siswanya. Kemudian kedua, setiap menghisap rokok di dalam lingkungan sekolah dan berseragam sekolah maka diberi poin 50. Berikutnya yaitu tentang bacaan purno atau buku purno. Setiap membawa buku, majalah, stensil atau kaset CD maupun foto purno yang terhalang HP maka diberikan poin 50. Setiap memperjualbelikan majalah atau stensil, kaset, CD dan foto-foto yang terlarang maupun ada HP yang terkandungnya merujuk ke porno maka diberikan poin 50. Yang berikutnya yaitu senjata tajam. Nah ini, membawa senjata tajam atau senjata api tanpa izin maka langsung diberikan poin 150, artinya langsung kita kembalikan lagi. Kemudian memperjualbelikan senjata tajam tanpa izin
juga sama, poin 150. Menggunakan senjata tajam atau senjata api untuk mengancam dan melukai orang lain, poin 150. Ya. Dan ini terkait dengan narkoba, ini diberikan poin yaitu 150 bagi siswa maupun siswi yang mengkonsumsi maupun memakai atau mengedarkan, poin langsung 150. Kemudian perkahwinan pertawuran ini ya langsung kita berikan poin 150, maupun pemicu maupun berdampak luas nantinya atau provokator, maka diberikan poin 100. Kemudian intimidasi atau ancaman dengan kekerasan, setiap mengancam dan mengintimidasi apalagi kepada guru, maka diberikan poin 100. Menganiaya atau mengkeroyok, ini kepala sekolah atau guru karyawan, langsung diberikan poin 150. Ya. Yaitu catatan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, setiap benda yang tidak ada kaitannya atau relevansinya dengan KBM atau kegiatan belajar mengajar di SMK Budi Utomo, tertangkap tangan akan disita menjadi hak sekolah. Ketentuan sanksi pelanggaran yang mencapai skor 25 sampai 50, sanksinya adalah panggilan orang tua atau wali. Kemudian yang kedua, pelanggaran yang mencapai skor 50 sampai 70 bahkan 80, yaitu sanksi panggilan orang tua yang kedua atau wali murid. Poin yang ketiga yaitu pelanggaran yang mencapai skor 60 sampai 90, sanksinya skor atau skorsing 3 hari disertai panggilan orang tua. Poin yang keempat, pelanggaran yang mencapai skor 100 sampai 150, sanksinya skorsing 6 hari dan panggilan orang tua, dan akan diberikan sanksi terkait sesuai dengan kebijakan sekolah. Yang kelima, pelanggaran yang mencapai skor 150 ke atas, sanksinya akan dikembalikan atau dikeluarkan dari sekolah disertai panggilan orang tua. Demikian tadi penyampaian tata tertib yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan kepada calon siswa dan siswi SMK Budi Utomo WI Jepara Lampung Timur dapat mengikuti dan melaksanakan apa yang sudah kami buat. Pesan dari Bapak yaitu disiplin adalah kunci keberhasilan kita untuk mencapai masa depan. Jemput masa depan dengan kalian dengan meningkatkan disiplin. Ya, sekian dari Bapak. Apabila ada salah kata dalam penyampaian tata tertib SMK Budi Utomo, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.